Yuk kita simak video berikut ini agar pemahaman kalian tentang perencanaan layout semakin bertambah. Pengertian tata letak. Di era modern saat ini, persaingan menjadi permasalahan utama pada perusahaan. Hal ini perusahaan harus melakukan perubahan agar memenangkan persaingan global. Salah satu hal yang diperlukan adalah fleksibilitas perencanaan tata letak perusahaan, karena kemampuan untuk menghasilkan tata letak yang baik akan berpengaruh terhadap penurunan biaya, waktu produksi, peningkatan kualitas produk, serta kemampuan perusahaan dalam melakukan perusahaan sesuai tuntutan pasar global. Tata letak perusahaan atau tata letak fasilitas memiliki arti yaitu tata cara dalam mengatur fasilitas perusahaan guna menunjang kelancaran proses produksi. Pengaturan fasilitas ini akan memanfaatkan luas ruangan untuk penempatan fasilitas produksi seperti mesin-mesin, penyimpanan material, serta fasilitas perusahaan yang lain. Sedangkan tata letak atau layout merupakan susunan departemen, tempat kerja, serta peralatan-peralatan perusahaan. Tata letak dapat diartikan sebagai bagian dari desain, seperti sketsa bangunan yang digambar oleh seorang arsitek, kemudian menjadi rincian blueprint yang akan dikerjakan oleh pekerja konstruksi. Tata letak perusahaan sangat mempengaruhi cinta perusahaan atau bisa disebut dengan landasan utama dalam dunia industri. Dengan tata letak yang baik dan benar, perusahaan akan terpandang aman, nyaman, efektif, dan efisien. Apabila kita telah menemukan tata letak desain yang tepat, maka selanjutnya menentukan media bahan, ukuran, posisi, dan waktu penempatannya. Selanjutnya yaitu ada tujuan dan manfaat layout. Tujuan dari layout sendiri yaitu meminimumkan biaya dan meningkatkan efisiensi pengelolaan semua fasilitas produksi dan ruang kerja sehingga proses produksi berjalan dengan lancar. Efisiensi ini dapat dicapai dengan mengurangi biaya produksi dan transportasi di dalam pabrik. Selanjutnya yaitu manfaat layout. Berikut adalah manfaat dari layout, yaitu yang pertama, meningkatkan volume produksi untuk menjaga proses produksi berjalan dengan lancar, menghasilkan tingkat produksi yang tinggi, biaya tenaga kerja minimum, jam kerja dan mesin. 2. Memperpendek waktu tunggu. Ada keseimbangan antara beban dan waktu antara satu mesin dan mesin lain. Tetapi juga akumulasi bahan dalam proses dan waktu tunggu dapat dipersingkat. 3. Pengurangan transfer material dan minimalisasi jarak antara proses individu. 4. Menghemat ruang karena tidak ada bahan yang terakumulasi dalam proses dan jarak antar masing-masing mesin terlalu besar sehingga area bangunan yang tidak perlu bertambah. 5. Mempersingkat waktu pemrosesan jarak pendek antar mesin atau antar operasi. 6. Penggunaan fasilitas yang efisien. Penggunaan elemen-elemen produksi yaitu tenaga kerja, mesin, dan peralatan. 7. Meningkatkan kepuasan dan keselamatan kerja. Menciptakan suasana yang aman, nyaman, rapi, dan terawat dengan baik untuk menyederhanakan pemantauan, menyederhanakan perbaikan dan penggantian peralatan produksi, meningkatkan kinerja, dan pada akhirnya meningkatkan produktivitas. Yang terakhir yaitu pengurangan kebingungan yang disebabkan oleh bahan tunggu, gerakan yang tidak perlu, dan jumlah persimpangan dalam proses produksi. Perencanaan tata letak fasilitas produksi berhubungan erat dengan proses perencanaan dan pengaturan letak mesin, peralatan, alat bahan, dan pekerjaan pada masing-masing stasiun kerja workstation. Pengaturan tata letak fasilitas produksi harus mempertimbangkan faktor-faktor berikut. Yang pertama, jenis produk, termasuk di dalamnya desain produk dan volume produksi. Yang kedua, urutan proses, apakah dasar arus ataukah atas dasar proses. Yang ketiga, peralatan yang digunakan baik teknologi, jenis maupun kapasitas mesin. Yang keempat, pemeliharaan dan
penggantian mesin dan peralatan atau maintenance dan replacement. Yang kelima, keseimbangan kapasitas antar mesin dan antar departemen. Yang keenam, area tenaga kerja. Yang ketujuh, area pelayanan. Dan yang kesembilan, fleksibilitas. 6. Strategi layout, yaitu yang pertama, layout yang berorientasi proses. Dalam layout ini, mesin-mesin dan peralatan-peralatan yang memiliki kesamaan fungsi dikelompokkan dan ditempatkan dalam satu tempat atau ruang tertentu. Layout semacam ini biasanya dipergunakan untuk perusahaan-perusahaan yang berproduksi dalam rangka memenuhi pesanan, di mana terdapat banyak pesanan yang berbeda, baik dalam bentuk, kualitas, maupun jumlahnya. Yang kedua yaitu ada layout berorientasi produk. Tata letak berdasarkan produk sering dikenal dengan produk layout atau production line layout, adalah metode pengaturan dan penempatan stasiun kerja berdasarkan urutan operasi dari sebuah produk. Sistem ini dirancang untuk memproduksi produk-produk dengan variasi yang rendah dan volume yang tinggi. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberikan produktivitas tinggi dengan ongkos yang rendah. Yang ketiga yaitu ada layout tetap. Tata letak posisi tetap. Yang ketiga yaitu ada layout tetap. Tata letak posisi tetap sering dikenal dengan fixed material location atau fixed position layout. Adalah metode pengaturan dan penempatan stasiun kerja di mana material atau komponen utama akan tetap pada posisi atau lokasinya, sedangkan fasilitas produksi seperti tools, mesin, manusia, serta komponen lainnya bergerak menuju lokasi komponen utama tersebut. Yang keempat yaitu ada layout retail. Pengalokasian tata letak mengikuti selera pelanggan atau diusahakan agar dapat memberi kesegaran dan daya tarik bagi pelanggan, di mana setiap waktu atau mingguan, bulanan, dilakukan pergeseran tata letak dengan tujuan tempat semula suatu barang dipindahkan ke tempat lain, dengan tujuan mempengaruhi pandangan pelanggan sehingga dapat menciptakan persepsi bagi pelanggan. Minimal ada anggapan suatu barang tertentu sudah habis terjual. Yang kelima yaitu ada layout gudang. Layout gudang sangat penting diperhatikan dengan tujuan untuk penanganan dan pengendalian barang dapat dilakukan secara baik, sehingga tidak ada barang yang rusak atau tertunda pengeluarannya. Layout gudang disesuaikan dengan sistem persediaan yang dipergunakan seperti sistem persediaan barang dengan FIFO, artinya barang yang pertama diterima harus siap untuk dikeluarkan pertama kali, sehingga layout harus diatur sedemikian rupa agar barang mudah dimasukkan dan dikeluarkan. Yang terakhir yaitu ada layout kantor. Layout kantor bertujuan untuk menentukan posisi karyawan dan peralatan agar selalu fleksibel. Ruangan kantor setiap karyawan diatur luasnya secara efisien untuk dapat bekerja secara produktif atau efektif, baik dalam melakukan tugas maupun di dalam pengelolaan informasi dan perubahan yang berhubungan dengan penyelesaian tugasnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu tentang perencanaan layout. Di sini kami mengambil sebuah contoh yaitu restoran yang murah meriah, mungkin teman-teman ada tahu, yaitu Mie Gacoan ya. Jadi Mie Gacoan ini pertama kali didirikan pada tahun 2016 di Malang. Pasti semua mahasiswa ini sudah pernah mencoba Mie Gacoan. Oke, baiklah saya akan jelaskan layoutnya ya. Di sini untuk pertama kali kita akan disuguhkan oleh area parkir. Jadi di depan sini akan ada area parkir yang luas, jadi bisa menampung mobil maupun motor hingga ratusan. Untuk motornya nggak ratusan, mobilnya pun untuk bisa belasan, seperti itu. Nah, setelah di area parkir ini kita masuk yaitu tempat teras ataupun tempat santai. Kita bisa duduk-duduk di pinggiran sebelum kita masuk ke pintu utama. Baiklah, setelah di dekat teras itu ada pintu utama yang dimana terdapat logo Gacoan yang besar banget.
Nah, di sini adalah pintu utama, tetapi di samping juga ada pintu samping, ada pintu kedua. Di sini bagi yang sudah memesan, kita bisa lewat pintu samping, jadi langsung menuju ke outdoor belakang, yaitu sebelah kiri. Belum masuk ke outdoor yang belakang, saya akan menjelaskan tentang setelah melewati pintu utama. Nah, setelah melewati pintu utama, kita akan disuguhkan oleh kasir. Mengapa kasir berada di depan? Karena kasir adalah tempat untuk melakukan pembayaran maupun pemesanan, jadi otomatis posisinya harus berada di depan. Setelah samping di kasir yaitu terdapat dapur kering. Di sini dapur kering ini bahan-bahan sudah tersedia semua, kita tinggal hanya memasukkan saja. Nah, di belakang dapur kering itu terdapat dapur basah, kemudian juga terdapat gudang. Nah, di samping gudang ini terdapat tempat seperti tempat yang lain, seperti tempat kosong ataupun tempat untuk digunakan untuk yang lainnya. Nah, di depan dapur kering ini akan terdapat sebuah batas yang mungkin teman-teman lihat yang titik-titik oranye ini adalah batas antara ojek ataupun pembeli. Jadi untuk pembeli yang biasa akan berada di batas sebelah kiri dan ojek akan berada di batas sebelah kanan. Kemudian di dekat ojek atau pembeli ini terdapat indoor, jadi ruangannya tertutup. Kemudian kita ke belakang lagi, ini juga terdapat indoor, ruangnya tertutup. Nah, di dekat dapur kering ataupun ojek itu terdapat sebuah kamar mandi. Nah, di samping kamar mandi ini selalu berada dekat dengan sebuah wastafel dan juga kaca besar untuk cuci tangan ataupun berkaca. Nah, setelah itu di dalam ini juga terdapat area indoor di dekat wastafel indoor semua. Dan di paling belakang tuh terdapat sebuah musola kecil untuk melaksanakan ibadah. Jadi ini merupakan salah satu keunggulan dibanding tempat lain, karena sini juga menyediakan tempat ibadah seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke pintu samping. Yang kita kembali lagi, pintu samping ini adalah tempat outdoor, tempat kita ingin makan dengan suasana sejuk, kita akan berada di luar. Kemudian di sisi kanannya di dekat pintu utama itu juga dapat ruangan outdoor juga. Nah, di sisi kanan bagian pojok ini juga terdapat tempat swafoto. Jadi terdapat taman kecil dan juga terdapat tungku gacuan untuk melakukan sesi foto seperti itu. Menurut saya sih hanya itu saja ya. Oh ya, sebelumnya sini merupakan satu layout mie gacuan yang berada di daerah Surabaya, di daerah kota. Ini termasuk layout yang cukup kecil, tidak terlalu besar, karena terdapat beberapa layout mie gacuan yang cukup besar, seperti contohnya seperti di daerah Kenjeran, di daerah Suramadu itu juga terdapat layout mie gacuan, tempat mie gacuan yang lebih besar dibanding layout yang saya tampilkan seperti ini. Mengapa? Karena yang pertama pasti terbatasnya sebuah lahan dan juga memikirkan sebuah lokasi strategisnya, lokasi seperti itu. Oke, jadi kita coba mengerjakan contoh soal dari sebuah layout A, B, C, D, E, F. Nah, dengan biaya perpindahan peruangan adalah 1. Ya, sudah ada tabelnya. Caranya yaitu seperti di gambar A ke B, jaraknya yaitu 10 kali 1 sama dengan 10. A ke C 5 kali 2. Kenapa 2? Karena A ke C itu butuh 2 kali jarak tuh, jadi 2. Dan seterusnya seperti digambar dengan total 31,5. Nah, ini untuk layout 1, barisnya yaitu A, B, C, D, E, F dengan total 31,5. Sekarang kita mencari alternatifnya sehingga nanti totalnya itu akan berkurang. Nah, ini saya akan mencoba untuk A sama B nya ditukar, jadi layout alternatifnya B, A, C, D, E, F. Caranya sama, A ke B, A ke C sampai D ke E gitu. Untuk biayanya masih tetap tabelnya seperti yang tadi,
Habis itu di total ternyata ketemu 29,5. Nah itu kan sudah terjadi pengurangan ya, dari yang layout pertama itu 31,5 menjadi 29,5. Kesimpulannya adalah, jadi alternatif layout untuk penurunan dari pemindahan biaya adalah BAC-DEF dengan total biaya perpindahannya sebesar 29,5 gitu. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Terima kasih.